perubahan jabatan, perubahan profesi, perubahan tempat dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan hayasanya, bagi tiap sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung kepada niat yang telah kita tentukan. Faman kana hijratuhu ila Allah war Rasul fa hijratuhu ila Allah war Rasul. Barang siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasul, maka hijrahnya itu tentu bagi Allah dan bagi Rasul. Faman kana hijratuhu ilal mal yusibuha, maka barang siapa yang adalah hijrahnya itu kepada harta, dia melakukan perubahan dalam hidupnya, perpindahan tempat dari satu tempat kepada tempat yang lain karena harta, yusibuha, dia akan mendapatkan harta. Dari Aceh dia pindah ke Malaysia, dari Malaysia dia pindah ke Singapura, dari Singapura dia pindah ke Amerika, ke Turki, karena harta. Rasul mengatakan yusibuha, dia akan mendapatkannya. Faman kana hijratuhu ilan nisa, perpindahannya itu karena perempuan, perjalanannya itu karena mencari jodoh, perempuan mencari istri, yungkiruha, dia juga akan menikahi perempuan yang dia cari itu. Tentu jelas apa yang kita cita-cita, apa yang kita inginkan, Allah akan memberikannya. Namun hijrah yang bermakna adalah hijrah yang berdamai. Kita mencari harta tapi karena Allah, kita mencari perempuan tapi karena Allah, maka hijrah kita tentu bagi Allah dan tentu bagi Rasul. Maka hijrah yang kedua adalah hijrah maknawiyah yang meliputi 4 makna hijrah. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yang kedua hijrah fikriyah, yang ketiga hijrah syu'uriyah, yang keempat hijrah sulukiyah. Hijrah yang pertama hijrah i'tiqadiyah. Dengan masuknya bulan Muharram 1, 2, 3 hingga akhir Muharram, kibancara gedanya harus berubah dari tahun yang telah lalu dengan masuknya tahun baru, perubahan di bidang i'tiqadiyah, kepercayaan gedanya, tauhid gedanya yang dulunya tidak mantap, yang tidak kuat, tidak mendasar, gedanya harus tak usaha berubah kepada i'tikad yang baik. Dari tidak dekat dengan Allah menjadi dekat dengan Allah. Dari tidak paham terhadap ilmu ketauhidan, dari tidak pernah berpegang dengan tali Allah, hana tamutungkat borokan dengan Allah. Allah sering kita lupakan. Kita mengakui bahawa kita Islam, tapi tidak pernah kita buktikan kita sebagai orang Islam. Kita mengakui bahawa kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama mukmin, cinta kepada saudara, cinta istri, cinta anak, tapi tidak pernah kita buktikan. Cinta kepada Al-Quran, hantam pernah kita buktikan. Kita mengakui saya Islam. Dikala orang Islam ditindas, dikala saudara kita yang mukmin ditindas, tidak pernah datang rasa sedih. Tidak ada pembelaan sedikit pun yang kita lakukan. Maka
Apabila kita sayang kepada seseorang yang lain, tanda sayang itu adalah datangnya cemburu. Dikala disakiti saudara kitanya, akan datang rasa marah dan akan datang rasa cemburu. Allah itu sayang terhadap kitanya. Terbukti Allah sayang kepada kitanya dari sekian banyak bukti. Allah itu cemburu kepada hambanya dengan makna cemburu yang tidak mengurangi sifat kesempurnaan Allah. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innallaha yaghar, Allah itu cemburu kepada hambanya. Wa ghairatullah ayyatiyal mu'minuna bima harramallah, cemburu Allah kepada hambanya bahwa hamba itu mukmin itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dikala kita mukmin melaksanakan, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, Allah itu cemburu. Allah sayang kepada kita. Kita lakukan yang dilarang oleh Allah, melakukan yang diharamkan oleh Allah, Allah itu cemburu. Dikala kita melanggar janji kita dengan Allah, dikala kita durhaka dengan Allah, Allah itu cemburu. Begitu juga dikala agama kita ditindas, agama kita dilanggar, tidak dihargai, dilecehkan agama kita, sebenarnya kita wajib cemburu. Maka cara menjaga agama adalah salah satunya dengan cemburu. Cemburu itu kenapa datang? Karena kenal, karena kata sayang, karena kata duri, karena kata dekat, datanglah cemburu. Kemudian yang kedua, melakukan hijrah fikriyah, pola pikir yang salah, pola pikir yang tidak berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang Islami, cara semikir yang jauh daripada sifat bijaksana. Karena bijaksana dalam kehidupan kita yang sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Dalam pepatah Aceh dikatakan, hantam menang urang behe, hantam talu urang yang bijaksana. Behe tak idanya, behe bakun kegok, behe bacok tindakan, behe bacok kesimpulan, behe bak fonis sesuatu. Yakinlah tidak akan pernah menang. Bagaimana juga? Ya dengan bijaksana, tidak akan pernah kalah. Urang yang bijaksananya hantam dalu. Nah, pertanyaannya, apakah urang yang bijaksananya hantam dalu? Karena dia bijak, ia didukung oleh segala sifat-sifat kemuliaan. Kenapa dia bijak? Karena sabar. Kenapa dia bijak? Karena arif. Kenapa dia bijak? Karena halim, lemah lembut. Kenapa dia bijak? Karena ilmu. Kenapa dia bijak? Karena baik prasangka. Dengan beberapa sifat yang mulia itu lahirlah kebijaksanaan. Didatar belakangi oleh ketakutan, pertimbangan, kesabaran, lahirlah bijaksana. Maka pola getanya semikir itu harus berpola bijaksana. Karena kita semua berilmu. Ilmu kita itu sering tidak diiringi oleh sifat bijaksana. Maka dengan demikian masuknya Muharram
setidaknya kita menjadi orang yang berfikir yang diiringi oleh kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, perubahan syu'uriyah, gaya udip yang berokon mungkin tidak sesempurna yang diharapkan oleh agama, atau memang gaya udip jauh dari nilai-nilai agama. Cara kita berpakaian belum sesuai dengan agama 100%. Cara kita tidur tidak sesuai dengan agama. Cara kita yang berjubung, cara kita yang tamang masjid, cara melayani suami, cara melayani isteri, cara mendidik anak, pergaulan si uro-uro, cara pegahaba katanya, belum semuanya sesuai dengan agama. Maka dengan tamamnya tahun baru hijrah, kita harus melakukan perubahan di bidang syu'uriyah, gaya udip. Gaya udip yang tidak islami berubah kepada gaya udip yang islami. Cara daih berokon hana islami, cara dapat juhbu, cara dapat gahaba, cara duduk, cara berpakaian, cara naik kenderaan. Artinya hal-hal kecil dalam keseharian gedanya, apabila itu tidak islami, dengan masuknya tahun baru Islam harus kita islami semua. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sulukiyah, tujuan hidup kita. Dulu mungkin tujuan hidup kita hanya semata-mata karena dunia, karena harta, karena perempuan, karena jabatan, karena yang bukan karena Allah. Harus kita ubah itu menjadi karena Allah, lillahi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Hikmah diciptakan manusia dan jin itu adalah untuk menyembah Allah. Maka tujuan hidup kita harus tertanam dengan mantap dikala kita tidur, mantap dikala kita bangun tidur menjalankan aktivitas. Maka tujuan hidup keluarga lun adalah hijrah lillah, pergi kepada Allah dan karena Allah. Dengan demikian, maka kita sudah mengamalkan, membesarkan Muharram itu sebagai bulan yang dihormati oleh Allah dengan cara ibda' bin nafsi. Dapat bulan Muharram pertama adalah dengan melakukan perubahan pribadi gedanya. Walaupun tidak kita munculkan dengan hal-hal yang lebih besar syiarnya, hanya dapat ceramah, tidak kita lakukan zikir, tidak kita laksanakan santunan anak yatim, tidak kita ceritakan sejarah-sejarah bulan Muharram, keagungan dan kelebihan yang terkandung di dalamnya, dengan melakukan perubahan diri sendiri. Pertama, anggaplah itu membesarkan bulan Muharram. Yang kedua, sebagai perubahan di dalam kehidupan, maka kita adalah tergolong dari golongan yang terbaik di sisi Allah, yang membesarkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah, maka itu datang daripada hati yang takwa. Yang peraih syiar Allahnya nyantru daripada hati yang takwa. Kalau hati itu tidak takwa, tidak akan lahir pembesaran syiar Allah. Maka caranya adalah dengan melakukan perubahan pribadi, melakukan perubahan keluarga, melakukan perubahan di sekitar lingkungan, di tempat kita tinggal. Maka itu bahagian daripada makna membesarkan syiar Allah.
hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada seluruh orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.